Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah Ta'ala kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqul hadis kitabullah wa khairul hadi wasallam wa saral umur wa natuha wa hadhihi bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita mulai, marilah kita selalu panjatkan puji syukur dengan sanipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur iman takwa kula panjenengan sedaya, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan nikmat sehat, nikmat longgar, wilujeng, dan Allah selalu melimpahkan dengan nikmat iman Islam ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kita masih pada hadis yang nomor 1522 berkaitan dengan kezaliman. An Abi Dzar Al-Ghifari ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima, di dalam satu riwayatnya yarwihi an Rabbihi, yaitu dari Rabbihi Tuhannya, qala berfirman, ya ibadi ini haramtu dzulma ala nafsi, wahai hambaku sungguh aku telah mengharamkan kezaliman. Haramtu dzulma ala nafsi, terhadap diriku atau pada diriku, dan waja altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, aku haramkan pula terhadap di antara kamu, oleh karena itu janganlah kamu saling menganiaya. Fala zalamu, jangan saling beraniaya, saling berseteru. Akhrajahu Muslim. Memang pada intinya hakikatnya kita berislam itu mengejawantahkan akhlak di dalam Islam itu. Ini bab akhlak nih. Akhlak dalam Islam itu kita mengejawantahkan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat keagungan, sifat-sifat mulia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita terapkan. Bukan kita merasa bersifat seperti Allah, tidak. Kemahaan itu milik Allah, hanya kita menerapkan sifat-sifat bukan kemahaannya, tapi nilai-nilai dari kemahaannya itu. Misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu Allah. Tapi bagaimana kita menerapkan kasih sayang kepada semua, itu adalah mengejawantahkan dari sifat-sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan semua dengan sifat kemahagungan itu, yaitu Asmaul Husna, misalkan nama-nama yang mulia bagi Allah itu pasti kita harus terapkan. Salah satu di antaranya adalah bagaimana dalam hal ini kita dilarang untuk melakukan kezaliman, karena Allah sendiri tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya. Jadi ilatnya Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita wa ja'altuhu bainakum muharraman, itu karena Allah sendiri tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya. Yang tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya itu adalah di dalam
melaksanakan satu kedzaliman itu apa? Dalam kamus kedzaliman itu adalah sesuatu yang tidak adil. Al-qist dan aniaya, kejam, sewenang-wenang, lalim, bertindak sewenang-wenang. Itu di dalam kamus. Nah, kemudian hadis ini merupakan yang dimaksud adalah sebuah hadis panjang yang diriwayatkan dari Muslim dalam sahihnya dan diriwayatkan pula oleh yang lainnya, oleh Imam Ahmad, berkata hadis ini adalah semulia-mulianya hadis bagi manusia Syam, hingga Abu Idris As-Kaulani bersimpuh tatkala meriwayatkan. Sanajan hadis ini dikatakan semulia-mulianya, ini bukan berarti hadis yang paling mulia ya hadis ini, tidak. Ya, tapi kita harus mengakui dia adalah satu hadis yang mulia berkaitan dengan ini. Jadi pemahamannya konteksnya seperti itu. Kita akan menemukan redaksi-redaksi hadis ataupun redaksi-redaksi dari ulama ketika menyanjung sebuah hadis itu begitu. Ini satu hadis yang agung misalkan begitu. Bukan hadis yang agung adalah ini, jangan dibalik begitu. Tapi kita tetap harus mengakui ini yang agung karena para imam hadis telah mengakui bahwa ini adalah hadis yang agung berkaitan dengan konteks hadis itu, bukan untuk seluruhnya, tetap agung. Demikian juga perkataan-perkataan di dalamnya. Sahabat mengatakan misalkan konteks kaifiyah wudu misalkan dari Hamron itu mengatakan wudu, menceritakan tentang Utsman bin Affan, kemudian berkata saya belum pernah melihat wudunya seperti apa yang saya lakukan. Bukan berarti wudunya Rasul itu seperti Utsman saja, tambahi begitu. Terus awake dhewe sing dienggo pathokan wudune Utsman saja, tidak. Sehingga ada keterangan-keterangan bab wudu, kaifiyah wudu yang tidak termaktub di dalam hadis Amron itu ya masuk kepada kategori wudu, kategori daripada gerakan-gerakan atau kaifiyah wudu. Nah, masalah rukun wajib dan nanti pertimbangannya di redaksinya hadis dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain atau dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi intinya masuk poin pada wudu juga. Karena jangan tembungnya, saya belum pernah melihat hadis yang pernah saya lihat. Kenapa logikanya begitu? Karena ini logika yang disepakati para ulama hadis ini. Logikanya karena kan yang berkata Utsman kan, Utsman kan belum tentu bertemu Rasulullah terus, dan umat tidak pernah, tidak mesti harus mengikuti Rasulullah, kadang-kadang lepas juga dari Rasulullah. Dan kemudian ada keterangan dari yang lain, sahabat yang lain, nah itu menunjukkan tambahan. Sanajan keterangan-keterangan ini meyakinkan kepada kita memang begitulah salah satu di antaranya poin-poin tentang itu termasuk hadis ini. Jadi keterangan ini adalah hadis yang paling agung ya berkaitan dengan ini, tapi yang paling agung bukan ini saja. Firman Allah Ta'ala di dalam hadis ini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman di atas diriku. Maksudnya adalah bahwa Allah tidak akan pernah menzalimi sekalian pada hambanya. Bahasa ini harus kita pahami begitu nih. Kalau tidak kita akan sulit memahami. Bagaimana Allah menzalimi dirinya sendiri sementara Allah bukan maha zalim, atau mungkin akan menyiksa diri kalau kita memahami tadi kezaliman itu adalah kesewenang-wenangan. Apakah Allah senang kepada kita? Tidak. Seperti Allah bersyukur gitu. Bukan berarti Allah bersyukur, maksudnya kembali kepada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maknanya seperti yang di muka tadi, ini pengejauhan tahan yang harus kita lakukan dalam rangka menerapkan sifat-sifat kasih sayang Allah. Misalkan Allah layut lamun, Allah tidak akan menyiksa sedikit pun ketika ada orang yang bertobat misalkan. Sanajan Allah Subhanahu wa taala juga melakukan satu hukuman, melakukan satu azab kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan perintah. Azab, tapi azab Allah bagi hambanya itu bukan sebuah kezaliman. Kenapa?
Kenapa logikanya ya pemahamannya karena kita adalah makhluk Allah, kita hamba Allah, dan ketika dititah kita itu sudah disumpah bahwa kita bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Allah, dan kemudian kita diberikan satu wawasan bahwa di sana ada perbuatan baik nanti balasannya adalah baik, perbuatan buruk balasannya buruk. Nah, di sana kan sudah ada rambu-rambunya. Ketika kita melanggar kan yang salah kita. Jadi ketika Allah menyiksa ini berarti Allah zalim, tidak. Kan Allah juga memberikan peluang kepada kita sebagai seorang hamba untuk ampunan. Bahkan Allah memastikan tentang sebuah ampunan ini kepada hambanya. Memastikan tentang anugerah ampunan ini kepada hambanya. Kembali kepada kita. Tidak akan pernah mendolim sekalipun hamba. Ia berfirman dan bahwa Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Jadi tidak ada larangan di kalimat-kalimat itu. Dan Allah tidak menghendaki perbuatan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Dan banyak ayat-ayat semana dengan itu. Imam An-Nawawi berkata, Maha suci Allah dari segala bentuk kezaliman. Karena kezaliman itu adalah menempatkan suatu urusan tidak pada posisinya. Ini harus kita pahami. Jadi ketidakadilan. Tadi kan salah satu di antaranya kezaliman kan sesuatu yang tidak adil. Adil itu ada pada petunjuk Allah. Apakah itu wujudnya perintah, apakah wujudnya itu petunjuk, apakah wujudnya itu adalah larangan, itulah keadilan. Sehingga ketika di luar dari perintahnya, itu namanya kezaliman. Termasuk bid'ah itu kan juga kedoliman. Kalau kita melakukan peribadatan, sementara tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sebuah peribadatan, kita melakukan, maka kedoliman, dolim terhadap diri kita sendiri. Dolim terhadap diri kita sendiri sanajan ukarane apik, maksudnya apik. Jadi tidak cukup hanya di situ tembung ukara maksud, tapi semua harus meliputi daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh nek bahasane awake dhewe niku nek sering ngaji nggon tarjim itu Al-Fatihah itu kan bagus. Baik dipakai untuk tujuan, untuk harapan, maknanya juga bagus. Tapi tuntunan Al-Fatihah ketika di dalam sholat itu dibaca pas rukuk, nah ini dari sebuah kedoliman tidak pada tempatnya. Dolim kepada diri kita sendiri karena kita jadi melanggar perintah Allah. Bukan melanggar, bukan melanggar itu larangan, tidak melaksanakan perintah Allah. Menolak perintah Allah. Dengan ibadah kan logikanya begitu nih, menolak perintah Allah, bukan melanggar larangan Allah. Menolak perintah Allah. Perintahnya orang ini kok ada yang melakukan bacaan Al-Fatihah di ruku. Kabeh bacaannya tidak pada tempatnya. Kenapa tidak pada tempatnya? Karena ibadah itu sudah dibatasi oleh tata cara sebagaimana telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Perbuatan zalim itu ada dua macam. Zalim pada diri sendiri. Dan yang terbesar dari bentuk sebuah kezaliman itu adalah kesyirikan. Inakalah syirkun la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah zalim yang sebesar-besarnya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya syirik itu benar-benar adalah kezaliman yang besar. Orang yang syirik telah menempatkan posisi makhluk pada posisi sang pencipta. Hal itu berarti ia telah menempatkan segala sesuatunya yang tidak pada tempatnya. Karena Allah itu adalah pencipta, khalik, sementara kita ini makhluk. Tapi ada dulu kan ketika ada orang sabar itu digambarkan kepada orang yang ketika di padang pasir kehilangan unta. Kamu kok perjalanannya masih jauh. Di unta itu membawa logistik. Kamu kok ning padang pasir, ngerti dhewe padang pasir. Pasire nggih pangoten, masine nek dibayangke, iki aja bayangke ning perang titis nggih. Padang pasir Arab niku ono jenenge siji luwih panas, pasirnya tidak berwujud pasirnya landep lah gampang. Mulanya yang namanya khauf itu Arab itu kan saka kulit, nek gur saka kain jebol, Pak. Sepatu lim-liman wis jebol nek ora jahitan. Jenenge nganggo sepatu lim-liman jebol ning pasir parang titis ora jebol, ngletek. Nah, sepatu buat lim-liman. Dhisik ora buat Mas, jahitan. Dhisik ora tok-tokan dong.
Bentuk kezaliman jenis ini adalah jenis syirik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman sebenarnya syirik itu benar-benar adalah kezaliman yang besar. Orang yang syirik itu sesuatu yang telah menempatkan posisi makhluk pada posisi sang pencipta. Nah, tanya kan berkata, wa anta saya ada. Ucapan itu redaksinya salah. Kudune adalah engkau adalah pencipta, saya makhluk. Ini gandeng senenge kleru ngoten lho. Kleru niku menggambarkan tentang wong sing jenenge entuk mahfirah Allah Subhanahu wa taala. Wong sing gelem tobat kuwi mau digambarke entuk mahfirah Allah ku ngantek kaya ngono kleru ngucap. Saiki menggambarkan tentang senangnya itu loh, bukan masalah bolehnya mengucapkan seperti itu. Begitu senangnya ngantek kleru. Sanajan itu juga mengandung pengertian kekeliruan kita tidak dalam keadaan kesengajaan itu dimaafkan, hukumnya dimaafkan, tidak salah, bukan salah. Jadi kita melakukan sebuah kesalahan itu harus kita akui, jangan sampai kita tidak mengakui tentang kesalahan kita melakukan perbuatan kalau kita melanggar larangan atau menolak perintah, tetap harus itu yang paling penting bagi seorang hamba itu begitu. Sanajan Allah telah memberikan ketetapan kesalahan kita dalam melaksanakan menolak perintah misalkan, atau tidak melakukan sesuai dengan perintah, atau kita melanggar larangan, itu Allah akan memberikan ampunan kepada kita itu karena kemahabesaan, kemahampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok tidak salah lah. Pengakuan kesalahan kita itu yang diharapkan oleh Allah. Rasa Jawa dhewe, disitulah kebesaran jiwa kita ditentukan tentang kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah titik-titik letak ketidakzaliman kita, daripada kita menutupi diri sendiri. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi ancaman kepada orang-orang yang zalim tertuju pada orang-orang yang musyrik. Karena memang kemusyrikan itu puncaknya daripada kezaliman. Kemudian selanjutnya para pelaku maksiat, ya, sesuai dengan besar kecilnya kadar maksiat. Sanajan maksiat itu dapat hukumannya, tapi kita harus paham tetap kembali kepada besar kecilnya maksiat. Zalim terhadap hamba Allah yang lainnya adalah Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah Haji Wada, hilang kan? Halaman kira mas? Ini dua lagi, geser tangan. Halaman nih? Sing halaman buku mawon ning Pak muga pasti padha. 11. Nah, pelaku maksiat sesuai dengan besar kecilnya Rasulullah bersabda, inna dama akum wa amwa lakum wa a'rontokum alaikum haramu kahurma yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Darah, harta, kehormatan kalian adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana haramnya hari, bulan, dan negeri. Ini Haji Wada. Inilah tonggak peletakan dasar tentang hak asasi manusia. Darah, harta, dan kehormatan itu dijaga. Artinya kita sesama manusia tidak boleh menyakiti darah, bahkan kehormatan. Termasuk kebalikannya, kita harus menjaga kehormatan kita. Nah, kehormatan kita letaknya di mana? Bukan gengsi. Nek gengsi jenenge prestis. Nek prestis wah tumpakane kudu Mercy, kudu baby band, kudu ya pane wah ukurannya dunia atau tidak. Ya kembali kepada ukurannya adalah pelanggaran terhadap syariat Islam. Itu harga diri.
Jadi kudune awake iki isin nek melakukan kemaksiatan. Karena saiki ora to, korupsi. Malah guyu kudune isin tenanan lho. Isine pol. Di Jepang kan justru malah begitu nggih. Di negara-negara barat itu malah mengamalkan nilai-nilai itu sanajan sayang dia tidak ikhlas kan karena tidak mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yaitu kepada Allah lah gampangnya kan. Tapi nilai-nilai yang diterapkan kan malah tepat ya kita di Indonesia ini yang muslim itu korupsi kudune isin tenan. Wong nganggo bondo hasil korupsi malah tenang. Aiden kan numpak kudune isin ya. Utawa misalkan Aiden numpak kendaraane negara, bensine negara kan ade kemringet kudune. Numpak nyopir kan kudune kemringet wah kecuali nek engko ngijoli ngono. Maksudnya nganggo ngoten. Itu kan wis mikir ngoten ya. Malu kan ngoten. Darah, harta, kehormatan. Disitulah kemudian ada yang sering saya sampaikan berkaitan dengan hikmah-hikmah tentang adanya syariat, yaitu menjaga agama, menjaga nyawa di sini, menjaga akal, menjaga kehormatan, kemudian menjaga harta. Penjagaan terhadap agama diwalik sekarang penjagaan mafhum mukhalafahnya, penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan akal termasuk kesehatan ini, penjagaan terhadap kehormatan terhadap harta itu jihad fisabilillah. Kita mesti harus menjaga. Sing rada sulit untuk dipahami atau penerapannya rancu yaitu berkaitan dengan kehormatan di situ. Itu berkaitan dengan gengsi itu seolah-olah kehormatan. Padahal orang ngono ya ora apa-apa. Nah itu berarti bukan sesuatu kehormatan. Hadis ini dengan tegas menyatakan haramnya berbuat zalim kepada sesama manusia karena kita harus melindungi darah, harta, kehormatan orang lain. Manusia lah. Sampai kepada hal-hal yang terkecil sekalipun. Meskipun dengan sebatang pohon ara. Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Man kanat indahu matslimatun li akhihi." Barang siapa yang telah berlaku zalim kepada akhi, saudaranya, fal yatahallalu minha qabla antu khoda hasanah. Hendaknya ia meminta maaf sebelum datang saat di mana kebaikan-kebaikannya akan diambil untuk menebus kesalahannya. Fa illam yakullahu hasanatu. Hingga ahidah min saati ahihi. Fa turihat alaihi. Hingga jika tidak tersisa satupun dari kebaikan, maka diambillah dari kesalahan-kesalahan orang yang zalim itu dan dibebankan atasnya. Itu kalau di akhirat. Maka yang namanya minta maaf itu ketika kita itu melakukan sebuah kesalahan harus langsung minta maaf. Termasuk sing paling abot kepada keluarga kita, istri atau anak ini sing abot. Nek ustadz kepada jamaah, pada umat. Ilmu itu adalah ketika dia mampu mengatakan aku tidak tahu atau aku mengatakan maaf. Ini sing abot ustaz nek ngantek salah rawani ngomong maaf dan mengatakan tidak berani mengatakan saya tidak tahu. Gengsi kan iki lho kata kuwi gengsi sing kleru ngoten. Gengsi sing kleru. Sanajan mesti kita juga harus paham ilmu psikologi kan. Artinya psikologi itu posisi maaf itu harus dengan bahasa. Kita harus susun dengan bahasa dan harus kita situasi. Nah, orang kita juga akan malah dibully kan gitu. Harus
papan juga gitu. Atau mungkin kita melakukan kesalahan gitu nih, yang itu sifatnya tidak umum ya, kita nanti di luar keluar minta maaf wow ngoten nah saja itu saja itu tadi di muka gitu nih. Kesalahan terhadap misalkan Jawa kepada seseorang rodok ngenyek sidik gitu nih. Ngenyek sidik ini kan orang tidak tahu kalau ngenyek kita ada ngenyek misalkan minta maaf. Kalau kita vulgarkan nanti salah tompo juga, salah pemahaman, salah paham, salah kira atau nek politik malah dipolitisasi ya. Dimanfaatkan lah. Kadang pinter-pinter juga tapi harus minta maaf. Semua memang kita harus pandai-pandai. Dan minta maaf itu normatifnya adalah karena salah. Maaf, orang-orang minta maaf. Maaf itu normatifnya ketika salah terhadap sebuah kesalahan kan bahasanya berarti bahasa normatifnya bahasa kata kabar nih. Jadi, perminta maaf itu ada pada kesalahan. Tapi minta maaf tidak mesti harus berbuat salah. Ini loh maksud saya. Jadi ojo nek jenengan mempraktekkan apa yang saya maksudkan tadi, kebalikannya tidak awake dhewe minta maaf nek salah tok pasti sombong, jatuhnya ke sombong. Berapa banyak kita salah ora rumangsa salah nantinya. Akhirnya kita tidak minta maaf, ya kita akan jatuh kepada kesombongan ring ra krasa. Normatifnya bahwa maaf itu ada pada kesalahan. Tetapi permintaan maaf itu tidak mesti harus ketika kita melakukan kesalahan. Karena yang namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan, sok-sok awake dhewe ora ngerti melakukan kesalahan karena kebodohan. Nah, ini sing abot ya niku barang ini ya abot barang ini. Ini kan berkaitan dengan harga diri sing salah paham tadi. Karena harga dirinya ukurannya prestis, harga dirinya ukurannya berkaitan dengan dilihat orang. Harga diri kan kembali lagi kepada nilai-nilai Islam itu harga diri. Bagi apa lho Pak niki? Ustaz kudune tekan semene niki. Pane ora yang ngandani awake dhewe. Wong dikandani sok-sok nesu. Ustaz ora oleh nesu Pak tenan. Wong ngandani kok ngantek nesu to. Sing ngandani ngantek nesu, ora oleh nesu ya man. Ustaz to dikandani nesu, ora oleh nesu. Walaupun boleh nesu. Kan kita menerapkan akhlak kan. Yang namanya akhlak kan begitu. Ora jogor alasan dengan nganggo alasan hukum. Oh ya lah nesu. Oh dudu Ustaz. Emosi ya ora. Tak gebledek ini kan cara jawab aja tetap emosi, tetap tidak boleh emosi. Wah, melintir tekan kudune tekan semono. Umpamane awake dhewe ya arep melakukan sebuah perlawanan ya tidak dengan emosi. Itulah belajar kita beragama sampai di sana, Pak. Bahasa saya marah aja emosi, nek susah aja ya sedih, nek seneng aja bungahan. Itu bahasa saya sing tak temokke kuwi sing paling tepat. Jadi kita itu semua terkontrol, terjaga. Jancane nesu Mas umpamane. Ning ora ketok nek nesu ya lho. Ustaz iki ngono iki wae. Ning ya angel aku ora critane aku iso ngono ya ora. Kita bicara normatif ngono lho. Ade padha-padha berjuang ngono lho. Berjihad untuk mengontrol itu. Berarti bisa dienggo parameter. Wah, aku mau kok jek nesu to. Nah, ngono lho. Wah, aku mau kok jek ngono lho ada poin-poin yang harus kita perbaiki masih banyak. Ternyata sih oke ngono lho. Ternyata agama itu masih jauh kita untuk mencapai satu kesempurnaan. Nek ada era rumangsa ngene iki, rumangsa wis jos, rumangsa wis pinter, rumangsa wis suci. Aku lho sing paling berat kan begitu. Ya, kembali lagi permintaan maaf itu ada pada kesalahan, tapi minta maaf tidak mesti harus kita melakukan kesalahan. Ini ya itu ya tepat-tepat bare ini nih bicara tentang psikologi orang ndak biar minta maaf. Ya nggon-ngonan kan ngono lho. Tapi nggon-ngonan. Jadi ade menempatkan pada posisi manusia iki empan papan itu enten dalile. Yaitu berkaitan dengan qanaah. Nek nggon bab di hadis sahih ini di mana Rasulullah SAW sederhana. Rasulullah lagi ngeten iki kemudian
tanya kepada seorang Arab di mana keadaan ngaruhke lah keadaan Sa'ad bin Ubadah. Piye keadaane sehat soleh? Oh sehat. Oh ya ayo tilik. Lah ya sing iki lah. Tilik yo tilik. Akhirnya tidak protokoler. Sing nganggo jaket ya jaket, sing nganggo gamis ya gamis, sing ora gamis ya bahasanya begitu. Sing nganggo sarung ya nganggo sarung, sing ora nganggo sarung ya ora nganggo sarung, sing nganggo sandal ya ora nganggo sandal, sing nganggo sandal karena Rasulullah ngajak ning kono, ngajak wong 10 mangkat ngadeg niliki Sa'id bin Ubadah tadi. Barang wis tilik tekan kono, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah datang, ternyata ning kono ya ning wong tilik. Nah, akhirnya ning wong tilik apa? Ketika Rasulullah datang, terus salah satu di antara poinnya kemudian Rasulullah dimangga. Ketika dimangga, wong rumangsani kan ngeten Rasulullah itu seorang rasul yang memang harus kita takdim, kita takdim pada Rasul lebih daripada yang lainnya. Akhirnya yang lain minggir ketika Rasulullah datang, Jadi kita menghormati seseorang dan kita menjaga kehormatan gon-gonan itu yo sesuai dengan sunnah Rasul. Contoh ya, awake dhewe dhisik dudu kepala sekolah, utawa dhewe dhisik wong biasa dudu kepala lah instansi, utawa dudu ketua misalkan umat dan sebagainya. Terus awake dhewe dhisik umpamane ya rada biasa lah, rada biasa. Orang ngatekke. Sementara nek saiki nek dadi posisi sing kono, ada yang jaga, orang jaga awake dhewe biasa-biasa aja, tenang-tenang saja ngoten. Karo kepada siapa, ora kok terus ada yang jaga jarak tidak. Ning tetep jaga niki wae lho. Empan papan iki lho, empan papane dadi kita sudah mendapatkan posisi itu ya, posisinya yang harus kita jaga. Bukan kita, nek kita ya harus egaliter dan kita harus ora mbedakake sapa-sapa. Ini harus menempatkan diri. Nah, itu. Jadi ora terus waton juga ngoten. Sak karepe dhewe wong wis dadi tokoh umat misalnya wis dadi perhatian kan ngoten. Nek dhisik awake dhewe iki kaya misal Pak Tafsir lah ngoten. Pak Tafsir itu Pak Amin Rais termasuk dulu. Pak Amin Rais, Pak Tafsir termasuk Pak Amin Rais terus Pak A.F. Fahrudin itu kan ketika dia dulu menjabat dari Pak PWM atau PP dan sebagainya kan ngaji kampung ngeten iki nalikane dadi PP otomatis kan yang dipikirkan tidak hanya kampung yang dipikirkan gitu. Nah saiki kan terus menempatkan posisinya ya ngajine aja nang kampung, janajan Pak Amin Rais nekat tetep ngaji ning kampung-kampung kan ngoten. Ora masalah kan ngoten. Tapi paling tidak bisa menjaga marwahnya bukan Pak Amin Raisnya, marwah PP-nya kan ngoten. Akhirnya kan terus fokus Pak Tafsir kan juga dikritik begitu kan. Ya sing ngurusi aja ngisor-ngisor sing dhuwurne ngisor-ngisor lha kok nduk malah kelintran. Tapi posisinya PWM ngoten lho. Masalahnya di PWM-nya bukan tafsirnya ngoten. Ora kok terus ora gatek sing cilik ora, memang porsinya dia harus memperhatikan ke sana lah. Akhirnya dia alhamdulillah di Muhammadiyah. Artinya organisasi ini sudah rapi. Lah sing ngisor ya di jatahe sing liyane genten ngono. Ade mung kala mangsa wae, tetep harus perhatian juga. Ora kok terus meninggalkan rumangsa dadi PM tidak. Porsinya harus kita kurangi, fokusnya karena memang sekupnya lebih luas. Nek kita nggak ada kene wong rantingnya oke kan ngoten. Kita harus pada posisi kebijakan, kita harus berpikir tentang posisi untuk umat secara global. Nah, sing cilik-cilik iki kita bisa minta tolong kepada sing ngampu berhadapan langsung di lapangan. Temu ya tetap minta tolong. Nah, gitu. Bekatan-bekatan menikah mesti kita harus perhatikan berkaitan dengan sebuah kezaliman. Tadi kenapa saya harus menyampaikan ini? Yang paling krusial itu kan berkaitan dengan kehormatan ini sesuatu salah menerapkan lah kampanye itu. Karena salah persepsi kita terhadap sebuah kehormatan. Umpamane ora di sini disebutkan di mana datang saat itu seorang dina kiamat. Di mana kebaikan-kebaikan akan diambil untuk menebus kesalahan. Kita punya kesalahan kepada panjenengan termasuk utang.
Utang ki nek ora disaur sesuk nyaire nganggo pahala. Pahalane dikurangi bobote kesalahane utang ora nyaur pira, ya bobote nanti Allah ya. Di sana pira, kebaikan pira, bobot kebaikan kita berapa. Kan nek ngantek ora iso, maka kesalahan ini, beban ini dikasihkan kepada sing niki wau, sing buat kesalahan tadi. Itulah beratnya dhewe punya tanggung jawab, punya tanggung jawab. Sehingga kita harus berbuat baik dan kita ndang-ndang ditebus. Yang paling penting itu ndang-ndang ditebus. Nek utang yang ndang-ndang disaur, nek duwe kesalahan yang ndang-ndang minta maaf. Mulane kafarahnya awake dhewe nek kajian ngeten iki, ustaz iki mesti minta maaf. Ditutup minta maaf. Mbok jenengan kleru, wah ki kok ketoke lagi mood ngono lho. Wah, kajiane penak, ngomongnya penak kan kaya ora ndek salah to rumangsane kan. Tetap ditutup dengan minta maaf, ditutup dengan kalimat merendahkan diri. Kalimat merendahkan diri itu ya hanya membimbing jiwa kita agar jangan berbesar hati. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Sanajan doane orang mesti kudu bareng-bareng ngoten rasa dipimpin. Doa dengan bersama itu melebur kesalahan-kesalahan kita dalam rangka bermajlis. Cukup ini adzan nggih, kanten atur kula enten perintah pun kula nyuwun pangesama matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.